Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kutiba alaina asyam wa akramana bijaa syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa liman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada seluruh santri dimanapun berada, baik yang ada di pondok pesantren Al-Isti'anah Pelangitan Pati atau di rumah, karena kondisi yang sekarang ini kita diharuskan sesuai anjuran pemerintah untuk berada di rumah, tapi semuanya tidak menutup niat baik kita untuk ngaji Ramadanan. Terlebih dari itu, mari kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan, kenikmatan Islam iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan tersebut mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama pada bulan suci Ramadan ini kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini siang tanggal 2 Ramadan 1441 Hijriah sesuai dengan jadwal akan kita bacakan bersama tabarukan kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam. Kitab ini menerangkan tentang akidahnya orang-orang awam yang dikarang oleh beliau Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Maki. Beliau adalah ulama keturunan Mesir yang dilahirkan di Mesir, terus mengembara mencari ilmu di Makkatul Mukarramah, lalu menjadi seorang yang sangat alim sehingga berdomisili di Makkah dan menjadi salah satu ulama yang daris atau mengajar di Masjidil Haram. Sehingga kitab ini disarai oleh beliau Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani, Khadimul Ilmi Asy-Syarif fi Baladil Haram, atau yang kita kenal dengan Sayyid Muhammad bin Alawi. Dan kebetulan kitab ini dulu saya diberi hadiah oleh putranya, yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas. Nah, santri-santri semuanya yang saya hormati, terlebih dahulu sebelum kita nanti membaca kitab Syarah Aqidatul Awam ini, terlebih dahulu untuk dipahami atau dimengerti apa sebenarnya kitab Aqidatul Awam ini. Kitab Aqidatul Awam ini sesuai ditulis dalam satu keterangan yang diriwayatkan atau diceritakan oleh Sayyid Muhammad di dalam kitab ini. Yang pertama, sababu insya'i hadhil mandumat, sebab-sebab munculnya atau dikarangnya kitab atau nazoman
Aqidatul Awam. Kalau kita tahu dari kecil dulu kita sudah ngaji tentang Aqidatul Awam, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Itu akidah yang sangat dasar yang harus diketahui oleh orang Islam. Nah, ternyata ada cerita yang istimewa tentang Aqidatul Awam yang jumlahnya ini hanya 57 nadom saja. Nah, 57 nadom ini diceritakan oleh nazim atau pengarangnya yaitu Syekh Al-Alamah Sayyid Ahmad Marzuki. Suatu ketika An-Nazim rahimahullah ta'ala ra'a an-nabi wa ashabahu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Di dalam satu ketika Syekh Ahmad Marzuki ini bermimpi bertemu Nabi dan para sahabatnya. Para Nabi dan sahabatnya, lalu Nabi ngendikan atau berkata kepada Syekh Sayyid Ahmad Marzuki, Iqra' mandumat tauhid allati man hafadhaha dakhalal jannah. Bacalah nadoman tauhid yang barang siapa hafal nadoman itu maka akan masuk surga. Ini riwayat ini sudah masyhur dari beberapa riwayat sampai pengarangnya sendiri yaitu Al-Alamah Sayyid Ahmad Marzuki yang Al-Maliki atau madhabnya itu madhab Maliki, dulunya dari orang Mesir, termasuk menjadi salah satu mufti pada zaman kerajaan Arab Saudi. Nah, dari sini wana al maqsuda min khairi khairin wa faqal kitab wa sunnah. Barang siapa yang hafal nadoman abda'u bismillahi warrahmani ini 57 tok. Ini Mas apa? Effendi atau Kang Mat nanti dihafalkan. Ini riwayat ini sahih bahwasanya barang siapa yang hafal nadoman 57 nadoman tauhid ini akan masuk surga dan mendapatkan maksud wa nalal maqsuda min kulli khair, mendapatkan maksud tujuan-tujuan yang baik yang cocok dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Faqala lahu wa ma tilkal madhumah. Nah, ketika Syekh Sayyid Ahmad Marzuki ini dijauhi oleh Nabi, itu nadoman apa ya Rasul? Faqala al-ashab lahu isma' min Rasulillah. Ketika dalam mimpinya itu Sayyid Ahmad ini penasaran, nadoman apa itu kok? Sing apal mlebu swarga dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari sini lalu disela oleh para sahabat yang waktu itu ketika di mimpinya itu mengelilingi Kanjeng Nabi. Dengarkan dulu, itu dengarkan Nabi Muhammad sebentar lagi akan bersabda atau akan berkata. Lalu setelah itu ma yaqulu faqala Rasulullah qul abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli ila akhir yang jumlahnya 57. Sehingga ketika Syekh Ahmad Marzuki ini sudah bermimpi bertemu dengan Nabi dan para sahabat dan diperintahkan untuk membaca atau bahkan menghafalnya. Setelah itu bermimpi kembali pada waktu sahur wa Rasulullah yasma'u falamma staiqadha min manamihi qara'a ma ra'au bi manamihi. Jadi Syekh Ahmad Marzuki ini langsung hafal 57.
setelah bangun dari tidurnya. Jadi nadzuman ini tidak baik-baik berarti kaya wong saiki. Nadzuman ora sembarang nadzuman. Makanya nak nang sarang ngene Mbah Maimun itu untuk pujian sebelum sholat itu biasanya membaca Abdul Ubis. Atau di pondok-pondok lain saya pernah melihat ini diwajibkan santri harus hafal ini. Maka nanti di Al-Istianah akan kita terapkan juga santri wajib hafal akidah atau apa itu akidatul awam yang jumlahnya hanya 57. Sehingga Sayyid Ahmad ini langsung hafal semuanya malah awal sampai akhir. Sumaro'an Nabi marotan saniyatan waktu sahari fil manami. Lalu setelah itu bermimpi kembali bertemu Nabi. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada Sayyid Ahmad Marzuki, Iqra' ma jama'tahu. Sekarang bacalah apa yang telah kamu catat semuanya, apa yang kamu tulis semuanya tentang akidatul awam itu. Ai fi qalbik. Dalam arti yang kamu catat di dalam hatimu. Faqara'u min awalihi ila akhirih wa huwa waqifun baina yadayhi. Lalu Sayyid Ahmad Marzuki membaca semua dari awal Abdul sampai akhir sesuai dengan apa yang dulu pernah diperintahkan oleh Nabi di hadapan Nabi dalam keadaan tidur. Nah, ini tidak sembarangan orang atau tidak sembarangan ulama mendapatkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sebagai santri wajib mengamalkan atau paling tidak dasaran akidatul awam atau akidahnya orang-orang awam itu kita tahu tentang istilah kaya wong biyen itu apa aqaid seket. Aqaid seket. Nah, sehingga ini kita semoga siapapun ya, yang belum hafal atau yang ada kesempatan hanya 57 itu kalau ngapalke gak ngasih satu bulan sudah selesai. Falamma khatama qira'atu qala Nabi, setelah Sayyid Ahmad Marzuki ini membaca sampai selesai, lalu Nabi berkata wafaqallahu ta'ala lima yurdihi. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu wahai Ahmad Marzuki dan diridhai wa qabila minka dzalik wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin, dan semoga bisa memberkahi kepadamu dan seluruh orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin ini berarti kita semuanya. Santri Al-Istianah, siapapun dimanapun sekarang berada zaman corona, kita tentu menjadi satu hikmah tersendiri banyak waktu untuk menambah ilmu ya, banyak waktu menambah ilmu di rumah, ngaji sokaro turu ya, ngaji sokaro layeh. Nah ini kan satu hikmah yang tidak biasa. Nak ngaji nang pondok berarti harus tidak boleh sambil tiduran. Wa nafa'a biha al-ibad. Semoga ini bisa bermanfaat pada seluruh seluruh manusia atau seluruh hamba Allah. Summa su'ila an-nadhimata idla'in nasi ala tilkal manzimat fa ajaba su'alahum fa zada 'alaiha manzimatun min qawli. Setelah itu Syekh Ahmad Marzuki ini ditanya oleh orang banyak tentang nazam itu, sehingga nazam ini wa kullu ma ata bihir rasul fa haqquhu taslimu wal qabulu. Lalu Syekh Ahmad Marzuki mengatakan apa saja yang sekarang itu datang dari Rasulullah, maka hak kita ya langsung menerima, pasrah dan menerima. Nah ini akidatul awam. Saya kira ini untuk mukadimah. Kita buka liridha ilah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karamati Syaikhul Qadir Al-Jilani wa karamati jamil awliya, khususan al-muallif hadhil kitab hadhil manzumat Syekh Al-Alamah Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Makki
wa masyayikhihim wa muridihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyikhina wa masyayikhukum khususan al-masyayikh al-muassis hadal ma'had al-isti'anah Simbah Yai Rahmat Surani wa jami' talamidihim wa muridihim wa masyayikhihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bidarani wa bihi wa bi ulumihi bidarani amin ya rabbal alamin. Qala an-nazim, ini muqaddimah dulu. Abda bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsani. Abda bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsani. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsani. Ini enggak usah dimaknani secara lengkap. Makna Jawa nang omah ya ora dienggo kitab paling. Ya pokoke ngrungokke melu ngaji, sing nang pondok iki sing teko akeh jan. Tapi ora ketok. Sapa malaikat iki do melu ngaji insyaallah. Mari ndadekake berkah sing milu ngaji. Amin. Baik sing ngaji nang omah, sing ngaji nang pondok. Amin Allahumma. Amin. Abdul bismillahirrahmanirrahim. Nanti dimulai dengan saya memulai dengan membaca asma Allah Ar-Rahman Al-Mun'imi bidaqaiqil ni'am, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang memberikan banyak kenikmatan, yaitu Allah. Jadi Ar-Rahim juga yang memberikan nikmat yang banyak. Daimil ihsani ini berhubungan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi mutatabi'il ita'i wal in'ami min ghairil inqita'. Orang yang diberikan rahmat, Rahman dan Rahim berupa nikmat, ini akan mengalir kebaikannya tanpa putus. Lah nek ana wong apik kok mandeg, nah, berarti kenikmatan itu sementara putus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarahnya atau keterangannya, kitab Aqidatul Awam ini dimulai dengan basmalah. Kenapa harus dimulai dengan nama Allah? Karena musta'inan billahi azza wa jalla alladzi wasi'at rahmatuhu kullasyai'. Apapun yang kita mulai, apalagi ini nazman Aqidatul Awam, nazim memulainya dengan membaca bismillah, karena iktidaan bil kitabil aziz tartiban la nuzul, karena mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan bismillah. Kedua, amalan bima jaa'a 'anin nabi. Kedua, kenapa kita memulai suatu perkara apapun, kita mau menulis, mau membaca, mau bekerja, mau tidur, mau makan, harus dimulai dengan bismillah. Karena dengan sabda Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang mempunyai tingkah atau mempunyai bentuk yang tidak dimulai dengan bismillah, maka aktoun, maka menjadi putus. Akto itu ainaqisun wa qalilul khairi wal barakah. Apa itu? Akto yaitu berkurang dan sedikit berkahnya, sedikit kebaikannya. Ini apa itu akto? Sehingga kalau kita makan tidak membaca bismillah, berarti kebaikannya nggak sidik, berkahnya nggak sidik. Bahkan makan kita diwangi setan. Nah, santri dari ngakali, mangan engko gak cocok bismillah, mangan sambil sing pedes, pongah-pongah, engko ora. Ngombe minum maca bismillah. Sehingga setane pedesen terus kok ape minum ngombe iso. Lah ini
ini akalannya santri tapi semuanya tidak seperti itu. Jadi semuanya harus dibaca dimulai dengan bismillah. Yang ketiga, alasannya kenapa kalau kita memulai apapun harus baca basmalah, taksian bin nabi, yaitu berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaftatihu kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Nabi sendiri ketika menulis, baik menulis surat ketika dulu kama jaa bi kitabihi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraql wa ghairihi, ketika dikirim ke Raja Hiraql untuk mengajak dakwah itu suratnya ditulisi bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi rahimahullah ta'ala falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Walhamdu monggo tes kabehane puji lillahi kedue Allah al-qadim kang qadim, dat kang dhisik al awali kang awal, dat kang awal wal akhir lan dat kang akhir al baqi kang tetep bila tahawulin kang ora kelawan tanpa owah-owah. Nah, dan yang kedua ini menjelaskan tentang tahmid atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lughatan as-sana' bilisani alal jamili al-ikhtiyari. Secara bahasa syukur atau hamd itu adalah memuji dengan lisan. Jadi alhamdulillah itu diarani hamd secara bahasa. Ma'a wajib ta'dili dengan tujuan mengagumkan. Sebab nak cara Jawa ana wong muji, tapi nak orang niat ngagumke iku jenenge ora ngagumke. Contohnya wah Kang Mat gantenge. Nah ngatine tapi uga ingin mengagumkan seseorang itu. Mas Fendi ganteng. Jadi as-sana' bilisani alal jamil. Tapi karena tujuannya ini ngenyek, benar. Nah kalau seperti itu tidak dinamakan tahmid atau hamd. Sawan kana fi muqabalatin nikmatin amla. Tapi secara syarak hamd atau syukur muji kepada Allah itu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im, yaitu pekerjaan yang menumbuhkan, mengagungkan zat yang memberikan kenikmatan. Berarti apa? Pekerjaan yang misalnya dikasih kesehatan, sergap jamaah, itu berarti hamd. Apa itu bersyukur kepada Allah. Bisa beli pakaian yang bagus-bagus, tinggu sholat, tuku minyak sing wangi, tinggu wewangian pas sholat. Itu termasuk fi'lun yumbi'u an ta'dimil mun'im. Nah, cara Mbah Bisri Mustofa Rembang itu, makanya pakaiannya nyetil terus, pakaian rapi terus. Kenapa? Itu menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipakai pakaian sing apik-apik kok nganggo sing elek. Nah, ini namanya apa itu? Hamd secara syarak, secara sastra. Nah, ini yang selanjutnya al-qadimi, al-awwali. Allah yang qadim itu yang bagaimana? Al-maujud alladzi laisa liwujudi ibtidaan. Wujudnya Allah itu tidak dimulai. Laisa liwujudi ibtidaan. Wujudnya itu tidak terdapat permulaan. Wal maujud alladzi lam yasul. Dan wujudnya juga tidak tidak habis. Nah, ini namanya al-qadim. Terus al-awwali qabla kulli syai'in bila bidayah. Allah itu zat yang maha awal, yaitu tidak didahului apapun. Kulli syai'in bila bidayah, tidak ada permulaannya. Al-akhir wal akhiri ba'da kulli syai'in bila nihayah. Setelah Allah juga tidak ada sesuatu perkara. Itu namanya al-akhir. Yang selanjutnya al-baqi ad-daimu alladzi la yazul, yaitu al-baqi yang langgeng atau yang selamanya, yaitu selalu yang tidak pernah akan putus. Nah, jadi contohnya
sesuatu yang tidak pernah berubah-ubah, itu namanya al-baqi. Maka ditutup dengan bila ta'awulin, tanpa ada perubahan apapun. Allah tetap Allah. Makanya ada yang nyembah Allah atau tidak, tetap Allah. Semua maksiat pun tetap Allah. Wabih ibadah kepada Allah, Allah juga tidak bertambah jadi Allah sing luwih Allah, enggak, tidak ada. Nah ini menjelaskan tentang akidah kita. Jadi akidah kita mengenai Allah wujud bidang bakok. Nah, ini Allah wujud qadim, terusan al-awalu al-akhiru al-baqi bila ta'awulin. Tidak ada apapun yang bisa mendahului Allah dan yang setelah Allah, dan tidak akan berubah. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Ini sudah setengah jam, jadi enggak usah banyak-banyak. Saya diteruskan kembali besok, insyaallah diberi kesehatan semuanya, baik yang di pondok pesantren, pondok apa mulai raiso, apa sing nang omah, apa nang pondok ora oleh. Ya, tidak boleh karena sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang penting dalam waktu bulan puasa ini sesuai apa sabda Nabi Rasulullah, summu tasih. Wong poso sira kabeh mongko bakal dadi sehat. Insyaallah corona hilang. Poso amin Allahumma amin. Berkahipun kita sareng-sareng tabarukan maos pengajian Ramadanan wonten pondok pesantren ingkang kewadah secara online lan khususipun wonten pondok pesantren Al Istianah. Makaten mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.